5 detik memang waktu yang singkat buat siap-siap gaya. Tapi apa jadinya jika 5 detik itu dipakai buat tahan napas karena tiba-tiba oksigen menghilang dari muka bumi untuk sesaat? Mungkin semua orang akan ngeremehin dan bilang itu mudah. Tapi kalau kejadiannya seluruh komponen udara lenyap dari muka bumi, bukan lagi tahan napas yang perlu kita pusingin. Apa yang akan terjadi pada bumi kita? Hai sahabat, saya Bran Putra. Kali ini kita akan membahas mengenai atmosfer dan struktur pada lapisannya. Apakah kalian tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Fungsinya adalah menunjang kehidupan kita di permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari kumpulan gas-gas seperti nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, dan sisanya seperti argon, helium, dan lain-lain, serta karbon dioksida sebesar 1%. Bayangkan jika atmosfer tidak ada pada bumi kita ini. Apakah kita sanggup hidup pada temperatur 93 derajat pada siang hari atau minus 140 derajat pada malam hari? Yuk kita lihat struktur dan lapisan atmosfer beserta fungsinya. Lapisan atmosfer sendiri terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan paling bawah dari struktur lapisan atmosfer. Pada troposfer, fenomena-fenomena yang terjadi berefek langsung pada kehidupan manusia atau kehidupan di permukaan bumi. Di mana di sini terjadi gejala-gejala cuaca dan iklim seperti hujan, halilintar, petir, halu, angin, dan beberapa aktivitas gejala cuaca yang lainnya. Troposfer berada pada ketinggian 0 sampai dengan 12 km. Terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama disebut dengan lapisan planet air pada ketinggian 0 sampai dengan 1 km, lapisan konveksi 1 sampai dengan 8 km, serta lapisan tropopause pada ketinggian 8 sampai dengan 12 km. Pada troposfer berlaku hukum adiabatik basah dan adiabatik kering, yang artinya pada adiabatik basah, setiap kenaikan 100 meter, maka temperatur akan menurun sebesar 0,6 derajat Celcius. Kebalikannya, pada adiabatik kering, ketika terjadi penurunan 100 meter, maka temperatur akan bertambah sebesar 1 derajat Celcius. Yang artinya temperatur di sini bersifat dinamis ataupun selalu berubah-ubah. Kisaran temperatur antara minus 45 derajat Celcius sampai dengan minus 60 derajat Celcius. Lapisan kedua adalah stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 12 sampai dengan 60 km. Pada ketinggian 35 km terbentuklah lapisan ozon atau lapisan O3 yang fungsinya adalah menyaring ataupun memfilter sinar ultraviolet sehingga sinar ultraviolet tidak sampai pada permukaan bumi. Lapisan ketiga, mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 60 sampai dengan 80 km dengan temperatur kisaran minus 50 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius. Fungsi mesosfer itu sendiri adalah mencegah meteor untuk bisa sampai ke permukaan bumi. Kebayang ya, ketika benda yang basicnya panas lalu berubah, terjadi penurunan temperatur, sehingga pada hukum fisika terjadi pelapukan fisik yang mengakibatkan benda tersebut pecah. Jadi meteor tersebut bukan hilang, tapi pecah menjadi
termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 80 sampai dengan 100 km. Temperatur pada termosfer kisaran 40 derajat sampai dengan 1982 derajat Celcius. Kebayang nggak tuh panasnya? Pada termosfer juga terdapat lapisan yang diberi nama ionosfer. Di sini terjadi proses ionisasi sehingga berkumpulnya ion positif dan ion negatif, atau proton dan elektron. Selain itu, molekul dan atom pada lapisan termosfer juga mengalami penambahan dan pengurangan elektron, sehingga terjadi bias-bias partikel cahaya yang biasanya kita sebut dengan aurora. Dan terakhir adalah eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar dari atmosfer. Di sini disebut juga dengan ruang antar planet. Eksosfer juga dianggap sebagai batas bumi dengan luar angkasa. Kandungan utama eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga sebagai jalur edar satelit buatan manusia dan pesawat luar angkasa. Hai sahabat, kira-kira pesawat komersil akan terbang pada lapisan apa ya? A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, atau E. Eksosfer. Ya, benar sekali. Pesawat komersil akan terbang pada lapisan stratosfer. Kenapa? Karena pesawat komersil untuk menghindari gejala turbulensi serta peristiwa cuaca dan iklim lainnya pada lapisan troposfer, maka dia akan memilih pada lapisan stratosfer, di mana di sana sudah tidak ada lagi konveksi serta gejala cuaca dan iklim. Sahabat, itulah tadi materi mengenai atmosfer dan struktur pada lapisannya. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa kembali. Dadah.